Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video presentasi Meet Basis Data, di mana materi yaitu materi mengenal database dan transition, dan kedua yaitu Intro to Relation Model. Nama saya Jaka Mesa Putra, NIM S1 S12004. Materi pertama yaitu mengenal database transition. Di mana database transition ini adalah salah satu subtask yang disediakan SQL, di mana gunanya untuk mengatur alur data transaksi dalam status database. Transaksi ini biasanya digunakan dalam trigger, di mana trigger dijalankan untuk menghadapi perubahan tertentu pada tabel tertentu. Kita dapat mengenal juga ACID, di mana ACID ini merupakan singkatan dari Automated, Consistency, Isolation, dan Durability. Merupakan sifat-sifat yang dimiliki database untuk menjamin transaksi reliable atau bisa diandalkan, di mana automated yang berarti semua query harus dianggap sebagai status kesatuan dalam bagian, di mana dalam bagian ini kita mengenal istilah do, all, or nothing, dalam kurung lakukan semua atau tidak sama sekali. Yang kedua yaitu konsistensi, di mana konsistensi ini berkaitan dengan integrity constraints. Jika ada masalah integrity constraints, maka sistem akan otomatis merollback transaksi. Misalnya pada tabel in transaction ada file produk ID yang merupakan foreign key ID pada tabel produk. Maka jika kita melakukan insert ke tabel transaction dan memasukkan produk ID yang tidak ada pada tabel produk, maka DBMS akan otomatis merollback transaksi. Hal ini berlaku juga untuk integrity constraints lainnya seperti not null file, unique file, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu isolation, di mana isolation berarti memastikan semua proses yang belum selesai atau belum di commit tidak akan bisa diakses pada sesi lain, di mana dapat dimisalkan ketika user A melakukan import 1000 data ke tabel transaction, dan jika user B membaca tabel transaction, maka data yang sedang diimpor tadi harusnya tidak muncul karena belum di-commit. Begitupun jika user A melakukan operasi update atau delete sebelum transaksi selesai, maka sesi lain tidak akan bisa terlihat perubahan tersebut. Yang keempat yaitu durability, di mana setelah transaksi selesai atau sudah di-commit, maka data harus benar-benar disimpan. Misalkan setelah transaction di-commit kemudian terjadi server failure atau server mati listrik, hardware error, maka data harus sudah disimpan di database. Di mana implementasi dapat base transaction yang A yaitu implementasi pada MySQL, di mana pada MySQL untuk memulai transaction kita bisa menggunakan perintah start transaction atau bisa juga dengan begin. Tapi pada contoh di bawah menggunakan begin. Contoh rollback. Pada contoh di bawah kita akan mencoba untuk update stok sampo clear menjadi 9. Kemudian kita rollback agar stok sampo clear kembali menjadi seperti semula. Untuk contohnya ini MySQL select from products, ID-nya 123, name sampo clear, sampo pentin, wafer beng-beng, stok sampo clear ada 10, sampo pentin 20, wafer beng-beng 20. 3 row set 0 second, MySQL begin, where of 0 row fx 00 second, MySQL update product, set stock sama dengan 9, where ID sama dengan 1, query of 1 row
offset 0,2 second. Perubahan waktunya dari 0, setelah itu kemes diupdate dan waktunya 0,02 second ya. Dan raw efeknya itu 1 ketika ID 1. Dan select from product, sample clearnya berkurang dari 10 menjadi 9 ya, karena diambil tadi 1 raw efeknya jadi 9. 3 raw and second 0,0. M scale raw block query of 0 raw effect dengan 0,1. Dia akan kembali lagi sample clearnya 10 dengan waktu 0,1 ketika dia digunakan 2 second, ketika dia dikembalikan 0 second ya. Setelah itu proses selesai. Selanjutnya contoh commit. Pada contoh di bawah ini kita akan melakukan perubahan stok pada salah satu produk, kemudian melakukan commit. Sama kayak tadi, untuk row and setnya 6 second, MySQL nya menuju begin query of 0 raw effect saya 0,1. Kita akan mengupdate MySQL product set stok 4 where ID 3 query of 1 raw second, dimana sisa stoknya 4 pada ID 3 ya, yang membutuhkan 3 second. Jadi tadinya 20 menjadi 4 ya. Selanjutnya B, implementasi pada PH ditambah MySQL, dimana contohnya ini contoh penggunaan database transaction jika kita menggunakan PDO dalam kurung PHP data object menggunakan tree sets. PHP tree kurung strap transaction begin transaction, dimana ada query pertama, query kedua, query ketiga. Setelah kita jalankan semua ditambah logik busines yang kita butuhkan ini ya, query pertama, query kedua, query ketiga. Dimana jika routine exception sudah sampai di sini, artinya tidak ada lagi error sama sekali. Artinya kita sudah bisa melakukan commit ya. Dimana di sini kita sudah melakukan commit, dimana commitnya ini commit set dalam kurung strap trouble. Jika ternyata ada expand apapun itu, maka kita harus melakukan rollback. Melakukan rollback, setelah itu throw ini ya, sini. Dimana pada contoh ini rollback dijalankan pada chat ketika ada expression nih. Ketika ada expression kita akan melakukan rollbacks. Jika memang dibutuhkan, kita juga bisa menyimpan rollbacks tersebut dalam blok pengkondisian atau if ya. Ini ada bahasa pemrograman menggunakan if. Yang ketiga yaitu implementasi pada Laravel, dimana untuk menggunakan database transaction pada Laravel kita cukup memasukkan sebuah perintah pada controller strapdb 2.2 transaction balas kurung dalam kurung balas kurung, dan contohnya ini ya, strapdb 2.2 transaction balas kurung function dalam kurung balas kurung us dalam kurung wallet destination amounts balas kurung wallet transfer to destination amounts. Walletnya ini kita kasih keluar sehingga wallet transaction to definition amount ya, kondisi kedua. Baik, materi kedua yaitu intro to relation model, dimana relation model secara implementasi itu merupakan sebuah tabel, dimana tabel tersebut terdiri dari baris dan kolom. Pada intro to relation model kita akan ada beberapa outline atau yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kita akan melihat bagaimana struktur dari database relational. Yang kedua yaitu kita akan melihat bagaimana itu database skema. Yang ketiga kita akan melihat itu bagaimana itu kunci atau case ya, kuncinya dari database. Yang keempat kita akan melihat diagram skema. Yang kelima yang akan kita pelajari yaitu relation query regression atau bahasa query ya.
Yang keenam yaitu the relation algebra. Awali dengan contohnya ini terdapat atribut name, department, salary. Atribut atau kolom dan tuples-nya or row ini, kolomnya ini. Selanjutnya relation schema and instant, dimana A1, A2 dan sampai menuju AN itu adalah atributnya, dimana R ini adalah relation, R sama dengan A1, A2 seterusnya menuju N itu adalah relation schema, dimana R ini tadi adalah instrukturnya dan A1, A2, AN ini kan atributnya ya. Ya, di sini atributnya contohnya instruktur sama dengan ini atributnya ID, name, department, dan salary. Yang ini ya. Ini. Dimana instansi realis yang didefinisikan dengan R, maka skema R dapat dinotasikan dimana R kecil adalah bentuk relasi instan anggota R ini ke R besar. Kemudian nilai sebuah tabel dari elemen T direlasi ke R, dimana dapat notasi R tadi ini R sama dengan A1, A2, A3 sampai AN, dimana A1, A2 sampai AN ini adalah atribut relation skemanya ya, ini kan. Dimana elemen T ini daripada relasi disebut tuple dan dapat direpresentasikan by arrow pada tabel ya. Untuk atributnya tadi dapat kita lihat di sini. Atributnya ini tadi A1, A2 sama dengan sampai AN. Dimana atribut ini adalah sebuah himpunan domain daerah asal dari nilai-nilai untuk setiap atribut. Dimana domain ini adalah himpunan nilai yang memungkinkan ada pada atribut relasi. Selanjutnya atribut secara normal itu bersifat antonik, dimana memungkinkan nilai variabel tidak akan berubah dan tetap konsisten apabila digunakan dua buah proses sekaligus atau lebih. Ia tidak akan berubah dimana dia itu konsisten. Selanjutnya nilai spesial yaitu null, dimana null ini adalah anggota domain ya, dimana setiap atribut relation schema bisa bernilai null ketika diberi peluang untuk bernilai null. Selanjutnya relational order, dimana relational order ini berarti bahwa setiap tuple yang berada pada setiap relation itu tidak lebih penting daripada yang pertama, kedua, tiga, dimana semuanya ini sama ya, tidak ada perbedaan satu dan yang lain, tidak ada yang istimewa dari semua ini, semua sama. Dimana ini disebut dengan on order, dimana semua memiliki kesempatan yang sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya database schema, dimana database schema ini adalah struktur logis sebuah data yang disebut dengan database. Struktur database-nya dia database schema. Selanjutnya itu database instan, dimana database instan ini merupakan snapshot daripada di dalam database itu sendiri, data yang di waktu tertentu. Untuk contohnya scheme instruktur ID, name, department name, dan salary ini ya, ID, name, dan instannya ini yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mana bisa saja di bawah instan ini dari database ini bisa bertambah atau berkurang kapanpun. Mungkin besok ini duluan, besoknya lagi ini, mungkin ini lagi, dia akan berubah. Dimana instan itu berarti dinamis, dimana instan ini menggunakan pendekatan snapshot or data ya. Selanjutnya case, misal ini let K, misalkan K ini adalah snapshot dari R, dimana K ini adalah super K daripada R, dimana itu jika nilai daripada K dapat digunakan mengidentifikasi
kemungkinan setiap tuple atau setiap baris. Contohnya ID and ID name per key instructor direlasionalkan daripada instruksi. Kita dapat membedakan instansi pertama dan kedua, yang kedua dan ke-1, ketiga dan kedua, dan seterusnya dengan dimana ID ini hanya satu saja dari key for instruktur, dimana ID berbarengan dengan name. Keduanya ini adalah super key karena bisa dipakai mengidentifikasi baris unik atau barisan yang tidak ada samanya, yang hanya satu. Selanjutnya yaitu foreign key constraint, dimana nilai ini adalah nilai dari relasi yang harus diacu dari para tabel lain. Ada referensi relation, leverage relation. Contohnya department example, department name pada tabel, atau yang merupakan front key dari instruktur yang mereferensikan department name pada relasi departemen. Ini adalah skema diagram untuk universitas database yang terdiri dari banyak relasi. Ini relasi text, section, time slot, classroom, teacher, rec, instruksi, departemen, division, courser, student. Di sini kita bisa mengidentifikasi, mendapatkan ini super key, front key, dan lain sebagainya ya. Kita bisa dapat mengidentifikasinya di sini. Selanjutnya yaitu relation query atau bahasa query, di mana bahasa query ini dapat bersifat prosedural dan non prosedural, di mana bahasa query dapat bersumber dari relation aljabar, tuple relation calculus, domain relation calculus, di mana ketiga ini perlu dipelajari lebih jauh ya. Tapi yang lebih kita dalami yaitu chapter on relation aljabar, karena ini mudah dipahami dan mudah digunakan ya, dimana ini memiliki 6 basis operasional. Kita akan lanjut ke ini, akan kita bahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu relation aljabar. Relation aljabar adalah bahasa prosedural yang terdiri dari himpunan operasi yang untuk mengakses satu atau lebih tabel sebagai inputan untuk menghasilkan relasi baru. Untuk basis operasinya itu yang pertama select, ini untuk simbolnya, project simbolnya ini, union simbolnya ini, set difference simbolnya ini, cartesial produk x ini, rename ini simbolnya. Ini dimana dalam implementasi kita akan menemukan dengan istilah yang dapat kita temukan dari pembahasan tadi adalah ini. Yang pertama yaitu begin atau start transition, di mana ini berarti perintah untuk memulai, di mana ini berarti perintah untuk memulai sesi database. Yang pertama yaitu begin atau start transition, di mana ini adalah perintah untuk memulai sesi database transition. Untuk memulai database atau yang awalnya sebelum dimulai, kita akan melakukan start. Yang kedua, istilah kedua yaitu commit, di mana commit ini adalah perintah untuk menyimpan semua perubahan pada database secara permanen. Commit ini dijalankan setelah semua query dieksekusi dan tidak ada error sama sekali. Commit ini dapat diproses ketika semua query dieksekusi dan tidak ada masalah sekalipun atau tidak ada error. Yang selanjutnya yaitu rollbacks, adalah perintah untuk membatalkan semua perubahan data. Rollback ini akan dijalankan ketika ada salah satu query yang error. Jika kita menggunakan tree touch, maka perintah rollbacks ini biasa disimpan di block touch. Jadi ketika ada error, dia akan ke proses rollbacks, dan ketika tidak error sama sekali, dia akan lanjut ke commit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.